Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Heriani dari SMK Negeri 2 Cipatujah, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang teks ceramah. Materi ini disampaikan di kelas 11 di SMK. Baik, pengertian ceramah. Ceramah itu adalah sebuah pidato yang bertujuan untuk menerangkan atau menyiarkan nasihat dan petunjuk-petunjuk berkaitan dengan ajaran-ajaran agama. Selanjutnya tujuan ceramah. Tujuan ceramah itu ada informatif, kemudian persuasif, argumentatif, deskriptif, rekreatif, dan naratif. Informatif itu adalah, jadi dalam ceramah itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada para halayak atau kepada para pendengar. Persuasif yaitu mengajak. Jadi ceramah itu memberikan ajakan kepada para pendengar untuk melakukan sesuatu hal terkait dengan kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh si penceramah. Yang ketiga argumentatif. Argumentatif itu adalah pada saat berceramah itu berusaha untuk meyakinkan kepada para pendengar atas suatu kejadian atau suatu peristiwa ya. Kemudian yang keempat deskriptif. Ceramah bertujuan untuk memberikan gambaran kepada orang lain. Rekreatif, ceramah bertujuan untuk memberikan hiburan atau untuk menghibur ya kepada para pendengarnya. Dan terakhir naratif, ceramah bertujuan untuk memberikan menjelaskan tentang cerita atau kisah tentang sesuatu hal, misalnya tentang kisah para nabi dan rasul dan sebagainya. Ciri-ciri ceramah yang pertama memiliki struktur yang lengkap. Struktur ceramah terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian isi ceramah sesuai dengan kegiatan yang ada. Yang ketiga, isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar. Yang keempat, isi ceramah tidak akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan mudah dipahami pendengar, santun, dan rendah hati. Ceramah terbagi menjadi dua jenis, yang pertama ceramah umum, yang kedua ceramah khusus. Ceramah umum bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk yang ditujukan kepada halayak ramai atau masyarakat luas. Sedangkan ceramah khusus adalah ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk kepada halayak tertentu dan bersifat khusus, baik itu dari segi materinya maupun yang lainnya. Unsur ceramah ada 5. Yang pertama penceramah. Penceramah adalah orang yang menyampaikan ceramah. Yang kedua pendengar. Pendengar itu adalah orang yang mendengarkan ceramah. Yang ketiga materi. Materi itu adalah bahan yang disampaikan dalam ceramah. Yang keempat metode ceramah. Metode ceramah ini terbagi menjadi beberapa jenis. Ada metode impromptu, yaitu metode yang disampaikan secara langsung tanpa adanya persiapan. Yang kedua metode menghafal, yang ketiga metode membaca, dan yang keempat metode ekstemporan. Metode ekstemporan ini merupakan metode ceramah dengan mencatat hal-hal yang pentingnya saja. Dan yang terakhir media ceramah. Ceramah ini bisa disampaikan secara langsung, bisa juga disampaikan secara tidak langsung, misalnya melalui media sosial atau dan sebagainya ya. Selanjutnya struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah itu terbagi menjadi 3, ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, dan bagian penutup. Pada bagian pendahuluan ini menyampaikan tentang bagian pembuka, kemudian ucapan puji syukur, dan menyampaikan tentang pengantar dari ceramah yang akan disampaikan. Kemudian pada bagian penutup bisa menjelaskan tentang kesimpulan, permohonan maaf, dan penutup ceramah. Kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks itu disebut juga dengan kalimat tunggal. Kalau kalimat kompleks disebut juga dengan kalimat majemuk. Kemudian yang kedua menggunakan kata kerja mental. Misalnya memperhatikan, memprihatinkan. Jadi kata kerja yang menyatakan suatu sikap. Kemudian yang ketiga kalimat bersifat deklaratif dan imperatif. Kalimat deklaratif itu adalah kalimat pernyataan, sedangkan kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata yang berhubungan sebab akibat. Yang terakhir, menggunakan kata sapaan orang kedua atau ketiga yang sesuai dengan bahasa adat setempat. Kemudian menggunakan bahasa yang santun serta sesuai dengan kondisi dan situasi.
Nah, demikian materi tentang teks ceramah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.